Tahu nggak sih bahwa seorang anak yang melihat sebuah perilaku dapat meniru perilaku tersebut loh? Merokok merupakan suatu fenomena yang banyak terjadi di negara kita. Bagi warga Indonesia, merokok merupakan hal yang lazim dilakukan terutama oleh orang dewasa. Kalian juga pasti sering melihat kan baik orang dewasa laki-laki maupun perempuan yang merokok. Namun, saat ini, umur bukan menjadi patokan untuk seseorang bisa merokok atau tidak loh, karena ternyata banyak ditemukan anak-anak di bawah umur yang sudah merokok. Di Indonesia, terdapat 2% remaja yang merokok pada usia 10-14 tahun, 0,7% diantaranya merokok setiap hari, dan 1,3% perokok dengan rata-rata mengonsumsi 10 batang rokok per hari. Ternyata, banyak remaja yang sudah merokok di usia dini. Kira-kira apa ya penyebabnya? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Apa yang mempengaruhi perilaku pada anak yang merokok? Apakah sikap mempengaruhi perilaku anak yang merokok? Seberapa besar pengaruh sikap terhadap perilaku anak yang merokok? Sebelumnya, kalian udah tahu belum apa itu sikap? Sikap berusaha menjelaskan suatu perilaku, bagaimana kita menempatkan diri kita pada stimulasi tertentu. Dengan demikian, bisa dikatakan suatu sistem evaluasi, suatu tindakan apakah itu positif atau negatif, dan juga suatu kecenderungan untuk menyetujui atau menolak merupakan pengertian dari sikap. Nah, perilaku merokok bisa dikatakan dipengaruhi oleh sikap loh teman-teman. Kenapa ya? Faktor yang cenderung mempengaruhinya yaitu lingkungan. Lingkungan sekitar tentunya bisa mempengaruhi sikap kita dalam bertindak. Bisa dibilang, merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan individu, yang mana berarti bukan hanya dipengaruhi oleh individu, tetapi lingkungannya juga ikut mempengaruhi. Lingkungan yang dimaksud di sini yaitu keluarga, teman, serta lingkungan hidupnya yang dapat menjadi pengaruh dalam proses belajarnya. Nah, hal ini bisa dilihat dari cara dia mengobservasi lingkungan. Wah, tindakan apa ya? Menurut Bandura 1997, proses pembelajaran melalui observasi terjadi ketika seseorang individu mempelajari bentuk tingkah laku atau pemikiran baru hanya dengan mengamati tingkah laku orang lain. Kalian tahu nggak, pembelajaran melalui observasi atau observational learning merupakan proses yang sangat mudah dilakukan terutama oleh anak-anak yang berada pada usia emas. Hal ini dapat memberikan pengaruh baik positif maupun negatif bergantung pada bagaimana peran orang tua serta lingkungan mereka dalam membimbing. Selanjutnya mengenai lingkungan terdekat yaitu keluarga. Keluarga merupakan orang terdekat dan melalui mereka, sikap mampu terbentuk secara strategis. Keluarga diibaratkan sekolah dan juga tempat memperoleh pelajaran untuk pertama kali. Orang tua merupakan teladan bagi seorang anak yang nantinya menjadi cerminan seorang anak untuk berperilaku. Atau di sini, orang tua merupakan seorang model bagi anak. Kalian tahu nggak, dalam penelitian disebutkan loh kalau seorang anak beresiko besar merokok jika orang tuanya juga merokok. Jadi, orang tua yang merokok merupakan sumber dari adanya kerentanan seorang anak untuk merokok. Maka dari itu, diperlukan bagi mereka untuk berhenti merokok untuk memperkecil kerentanan tersebut. Anak akan memposisikan diri mereka, menyesuaikan perilaku apa yang mereka lakukan, apakah sesuai sikap yang sudah mereka tentukan atau tidak. Bagaimana kita mengadopsi sikap tersebut dari orang lain melalui proses pembelajaran sosial atau social learning merupakan salah satu sumber terpenting dalam pembentukan sikap. Jadi, seberapa besar pengaruh sikap terhadap perilaku merokok tergantung bagaimana lingkungan sekitar individu tersebut berpengaruh terhadap individu dalam suatu perilaku. Mereka anak-anak cenderung lebih mengikuti lingkungannya yang mana berpengaruh langsung terhadap sikap mereka. Jadi, mereka melihat keluar terlebih dahulu, lalu melihat apa yang akan mungkin mereka dapatkan. Kira-kira gimana ya cara mengatasi hal tersebut? Solusi. Berhenti atau menghindari merokok berarti memberi kesempatan diri untuk hidup lebih sehat. Jika kamu berniat menghentikan kebiasaan ini, tapi masih belum berhasil dengan satu cara, jangan cemas. Masih banyak jalan lain yang dapat kamu coba untuk sukses menjalankan cara berhenti dan menghindari merokok. Mengelola stres. Kamu dapat mengelolanya dengan mendengarkan musik, pijat, atau yoga, dan hal-hal lain yang dapat membuat kamu lebih bahagia. Hindari pemicu. Menghindari berkumpul dengan sesama perokok. Jangan meminum kopi atau minum minuman keras. Cari
Cari cara lain untuk mengganti pemicu, salah satunya dengan memakan permen. Libatkan keluarga dan teman dekat. Beritahu kerabat dan lingkaran pertemanan kamu bahwa kamu sedang dalam proses untuk berhenti merokok. Dukungan orang lain dapat begitu berperan dalam membantu kamu untuk berhenti merokok. Terapi perilaku. Cara berhenti merokok melalui terapi perilaku adalah bentuk konseling yang membantu kamu untuk fokus pada strategi berhenti merokok. Membersihkan rumah. Bersihkan rumah dari aroma rokok dan segala hal yang dapat mendukung kamu merokok dalam jumlah banyak. Cuci pakaian, karpet, atau tirai yang mengandung aroma rokok. Olahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi dan mengalihkan hasrat akan nikotin. Begitu ingin merokok, kenakan sepatu olahraga kamu dan mulailah lakukan aktivitas olahraga, seperti berlari, sekedar jalan kaki, atau berenang. Pola makan sehat. Cara berhenti merokok dengan mengonsumsi pola makan sehat adalah hal yang tak kalah penting. Terus berusaha. Berulang kali gagal berhenti merokok adalah kondisi yang umum terjadi. Gagal sekali bukan berarti kamu tidak mungkin berhasil lepas dari rokok. Banyak orang yang akhirnya baru dapat berhenti selamanya setelah mencoba beberapa kali. Jadi, semangat terus ya!